Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dampak memanasnya situasi di Timur Tengah bagi Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat sore. Selamat sore, Leonard. Ya, Prof. Hikmah, kita melihat bahwa dengan tewasnya Ismail Haniyah disebut-sebut bahwa situasi di Timur Tengah akan semakin memanas. Salah satunya adalah karena pembunuhan terhadap Haniyah terjadi di Teheran, Iran, yang kita tahu salah satu pendukung dari gerakan Hamas. Kalau Anda lihat, apakah mungkin Iran akan berhadap-hadapan langsung, akan langsung menyerang Israel yang diduga membunuh, atau seperti apa, Prof. Hikmah? Ya, menurut saya ini sangat mungkin ya bahwa Iran akan melakukan serangan ke Israel, dan ini sudah disampaikan oleh pemimpin tertinggi di Iran, Ali Khamenei, yang mengatakan bahwa Iran harusnya membalas serangan yang dilakukan oleh Israel karena serangan ini dilakukan di teritori atau kedaulatan dari Iran. Jadi tidak seharusnya siapapun boleh melakukan suatu tindakan di teritori negara lain. Memang yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah ini memang merupakan serangan dari Israel terhadap Ismail Haniyah ini, atau dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai simpati terhadap Israel. Yang pasti kalau Perdana Menteri Netanyahu sudah menyampaikan bahwa para menterinya tidak perlu bicara sehingga bisa memberikan persepsi bahwa Israel terlibat. Meskipun banyak pihak yang menduga bahwa Israel terlibat, tapi mungkin saja ini dilakukan oleh pihak-pihak ketiga, termasuk juga intelijen dari Israel, Mossad gitu ya, tanpa memberitahukan kepada Perdana Menteri Netanyahu, sehingga tindakan ini memang tidak diketahui oleh Netanyahu. Tapi sekali lagi Iran sudah mengatakan bahwa ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Israel. Saya perlu ingatkan di sini bahwa pada waktu Perang Dunia Pertama, munculnya itu karena ada satu orang tokoh yang kemudian dia dibunuh, ya, assassinated, dan kemudian memunculkan kecurigaan dari satu negara bahwa ini dilakukan oleh negara lain, sehingga apa? Terjadilah perang terbuka itu. Nah, perang terbuka atau perang langsung ini mungkin yang akan menjadi hal yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini, di mana Iran sekarang mungkin sedang mengkonsolidasikan diri untuk serangan seperti apa yang akan dilakukan terhadap Israel, seperti itu. Prof. Hikmah, ada satu analisis yang melihat sisi sebaliknya, Prof, bahwa terbunuhnya Haniyah bisa jadi mengurangi tekanan Israel secara militer di Gaza, karena disebut-sebut bahwa pemimpin Israel menarget orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap serangan Hamas kepada Israel, bahwa ini mungkin akan mengurangi tekanan Israel. Anda melihatnya seperti apa, Prof. Hikmah? Ya, ini memang ada pada masa-masa dahulu gitu ya. Kalau misalnya sebuah kerajaan melumpuhkan kerajaan lain, biasanya dia akan memenggal kepala dari rajanya dan membawa kepala raja itu ke raja di mana dia menjadi warga, begitu ya, untuk menunjukkan bahwa dengan saya memegang kepala tebasan raja ini, maka rakyat di mana raja itu berada akan tunduk pada kerajaan di mana saya katakanlah berada. Nah, mungkin itu yang dipikirkan oleh dari pihak Israel, bahwa kalau Ismail Haniyah sebagai petinggi Hamas dan kemudian juga Fuad Shukr dari Lebanon, Hezbollah di Lebanon sebagai pemimpin berhasil untuk ditundukkan, diruntuhkan, maka semua pengikutnya akan tunduk pada keinginan dari Israel. Tapi bisa juga analisanya sebaliknya. Justru Ismail Haniyah, Fuad Shukr ini menjadi martir. Martir yang kemudian menggelurakan rakyat dari Palestina, dari mereka yang ikut dalam Hamas, bahkan yang di tepi barat ya, Fatah. Mereka akan melawan Israel. Kemudian juga Hezbollah buktinya tadi sudah melakukan serangan-serangan ke Israel. Ya, artinya apa? Justru
kematian mereka berdua ini membuat militansi dari Oke. berbagai Hikmah. pihak, termasuk mungkin dari negara-negara Baik. untuk melakukan Ya. sebuah tindakan. Apa yang dilakukan oleh Iran dan mungkin Oke. juga oleh Turki, karena kemarin Presiden Turki juga sudah menyampaikan bahwa untuk bisa mengakhiri serangan Israel ke Gaza adalah Turki masuk ke Israel. Singkat saja Prof. Hikmah, apa yang bisa Indonesia lakukan supaya kemudian kemungkinan ketegangan meningkat ini tidak jadi dan berhenti perang di sana, Prof. Hikmah? Ya, pada saat sekarang memang sulit untuk apa yang bisa kita lakukan ya, karena pada saat sekarang terus terang eskalasi sedang meninggi, semua orang berfokus untuk melakukan serangan-serangan. Jadi pada saat ini sebaiknya Indonesia mewaspadai, mencermati. Kita berharap bahwa semua negara bisa menahan diri untuk tidak melakukan serangan yang Baik. kemudian bisa menjadi perang terbuka. Tapi sambil bersamaan kita mungkin berhubungan dengan China, dengan Rusia untuk bisa mencari solusi, karena kita harus Baik. mendapatkan negara-negara besar bahkan juga ke Amerika Serikat untuk memastikan bahwa ada solusi, ada soft landing yang bisa dilakukan Baik. dalam situasi yang seperti sekarang ini. Seperti itu. Terima kasih pengamat hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.